Oke, teman YouTube, sampai di situ ya. Jadi saya sebetulnya nyesel memberi saya sebetulnya nyesel membeli drone ini ya teman YouTube. LC udah, lepas landas siap. Oke, lepas landas otomatis. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Nah, ini teman-teman. Oke. Duh, harus. Wah, ini rambutnya acak-acakan teman YouTube. Oke, teman YouTube. Kita mulai untuk pembukaan ya teman YouTube. 1, 2, 3. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Kartiwa TKH, channel yang membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. Oke teman YouTube, kali ini saya menerbangkan di pagi hari ya teman YouTube. Ini coba kita lihat kabutnya teman YouTube, agak ke atas sedikit. Nah, ini terlihat kabut ya teman YouTube. Sebelum kita terbang ya, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga penerbangan ini mendapat keselamatan ya teman YouTube. Oke, sambil topik kali ini yaitu kita ngobrolin si DJI Mini SE2 ini dengan sambil terbang teman YouTube di kabut yang sangat ini pekat ya teman YouTube ya, bisa dilihat nih kabutnya. Oke, sekarang masih pagi ya teman YouTube ya. Ya sekitar jam setengah 7 ya teman YouTube ya, setengah 7 pagi. Oke, kita mulai terbang aja teman YouTube. Oke, terbang perlahan. Oh, sudah dinaikkan. Kita tambah kecepatannya biar agak tinggi teman YouTube. Nah, sekarang udah ada di 25 meter. Nah, karena ini penerbangannya berkabut ya teman YouTube, saya juga tidak tahu ini lokasinya ke sebelah mana, tapi kita tinggikan aja dulu teman YouTube. Nah, terus gimbalnya kita turunin dikit-dikit biar area di bawahnya agak sedikit tampak. Nah, ini teman YouTube seperti ini. Oke, masih maju dia ya, menembus kabut ya teman YouTube ya. Jarak sekarang ada di 275. Oke, di 300 meter ya teman YouTube ya. Oke, gelap ya. Kita nggak bisa melihat apa-apa ya ternyata teman YouTube dalam keadaan kabut seperti ini ya teman YouTube ya. Mudah-mudahan selamat ya Allah. Oke, ini kita gimbalnya ke bawahin lagi di 400 meter. Kita coba geser ya ke sebelah kiri ya teman YouTube. Kita coba geser ke sebelah kiri di ketinggian 50 meter. Oke, ini masih gelap ya teman YouTube, masih gelap. Oke, ini nggak kelihatan ya teman YouTube. Oke, kalau gitu kita coba membuat. Oke, wah, nggak kelihatan ya teman YouTube, kabutnya tebal sekali teman YouTube, sehingga kita hanya bisa melihat kabut ya. Nah, saya heran nih. Oke, saya heran. Kita coba majuin, ini sebelah mana ya teman YouTube, yang kelihatan hanya kabut teman YouTube. Oh, kabutnya semakin tebal, kabutnya semakin tebal, kita nggak bisa melihat di 600. Mangga. Ayo, sekarang kita coba putar dulu teman YouTube ya. Kita lihat di sekelilingnya nih sebelah mana ya, saya juga nggak tahu nih teman YouTube. Oke, ini kita lihat ya, kita putar ini di sebelah mana ya, saya juga nggak tahu nih teman YouTube. Oke, kita majuin lagi. Gelap sekali teman YouTube ya, jadi kalau di ketinggian 50 meter dengan keadaan berkabut ini sangat-sangat nggak kelihatan ya teman YouTube ya. Gelap nih teman YouTube. Nih ada pohon-pohon yang kelihatan sedikit. Oke teman YouTube, sebetulnya yang ingin saya ceritakan pada hari ini ya teman-teman ya,
yaitu tentang penyesalan saya ya membeli drone ini ya teman YouTube ya. Pertama kali di unboxing drone ini saya bingung tentang kalibrasi IMU ya teman YouTube. Waktu unboxing ada videonya. Nah, ini videonya teman YouTube ya. Waktu unboxing saya bingung kenapa nggak langsung apa namanya YouTube connect ya antara remote sama ininya sama drone-nya ya teman YouTube. Jadi nggak langsung connect. Nah, yang kedua, ketika saya menerbangkan pertama kali ya, kok saya bingung ya teman YouTube, kenapa kalibrasi IMU gitu ya. Kalau di drone lain saya nggak ada perasaan, nggak ada kalibrasi IMU ya teman YouTube ya. Nah, ini di drone lain nggak ada ya. Nah ya, itu saya nggak habis pikir, kok nggak ada kalibrasi IMU gitu ya. Dan waktu itu macet ya teman YouTube. Nah, ini videonya juga ada nih di sini nih teman YouTube ya, videonya. Nah, setelah itu baru saya sadar bahwa ternyata drone DJI Mini 2 SE ini ya teman YouTube ya, harus disetting dulu. Jadi harus konekkan dulu. Nah, itu saya cari-cari dulu apa namanya teh, mencari-cari referensi ya. Ternyata dapat ya di situs luar negeri. Ternyata mengkonekkan antara remote dan remote control dan perangkatnya ya teman YouTube ya. Nah, setelah connect alhamdulillah nyambung ya. Nah, untuk IMU, ternyata IMU itu teman-teman, ternyata IMU itu ternyata ya dia harus di tempat yang datar ya. Jadi nggak bisa kalau tidak datar. Nah, ini salah satu kebodohan saya ya. Ternyata setelah itu ya saya gunakan drone ini sampai beberapa kali ya teman YouTube. Nah, baru saya tahu ternyata ini sangat nyaman ya teman YouTube. Jadi sebetulnya penyesalan saya itu penyesalan kenapa tidak beli dari dulu ya teman YouTube. Ini yang membuat saya ini, padahal dulu kalau kita nguatin sedikit nabung gitu ya teman YouTube, bisa ya kebeli ya waktu itu. Cuman saya waktu itu berpikirnya karena maklum lagi pemula teman YouTube, jadi saya ragu, takutnya drone-nya hilang gitu ya teman YouTube ya. Takutnya drone hilang. Jadi ngeri juga gitu ya maksud saya teh. Itu tapi ternyata aman ya teman YouTube ya. Lebih aman dari yang lain ini drone ya. Saya yakin ini drone mantap ya untuk digunakan, baik bagi pemula, apalagi pemula ya. Ini fitur keamanannya cukup baik ya teman YouTube ya. Fitur keamanannya cukup baik. Oh, ini sudah ada sungai ya teman YouTube. Ini di sebelah mana ya? Oke. Ya teman YouTube gitu. Jadi ceritanya drone ini saya gunakan beberapa kali juga nyaman ya teman YouTube. Dan pertama kali saya gunakan, saya benar-benar ragu gitu ya. Ragu dan wah, takutnya gitu. Padahal sebetulnya enggak juga ya teman YouTube ya. Nah, jadi drone ini bisa digunakan baik oleh pemula atau yang profesional. Tapi kalau mau profesional banget teman-teman bisa mencari yang lebih tinggi dari ini ya speknya ya teman YouTube ya. Misalnya DJI Mini 3 Pro. Nah, itu lebih profesional lagi ya teman YouTube ya. Oke, kita pencet return to home dulu teman YouTube. Nah, soalnya saya nggak tahu ini posisinya lagi di mana nih si drone-nya. Udah nggak jauh nih, cuman karena kabut saya nggak bisa melihat drone-nya sebelah mana. Ini penerbangan buta ya teman YouTube. Jadi kita nggak bisa lihat daerah ke bawah nih, daerah mana ini. Oke, karena ini kabut ya teman YouTube. Oke, nah ini sudah kembali drone-nya dengan modus RTH. Nah teman YouTube, enggak apa enggak ada yang lewat. Oke, menembus kabut lagi teman YouTube. Ini kabutnya tebal banget.
Oh, ternyata drone-nya udah di atas saya, teman YouTube. Oke, nah nanti kita batalkan dulu RTH-nya. Kita bikin yang deket-deket aja di sini, teman YouTube. Sayanglah ada baterai sedikit lagi ya, teman YouTube. Ini sebetulnya sih ya udah cocok buat RTH ya, tapi kita gunain sedikit lagi. Ini cari ini kenceng ya drone-nya. Sebetulnya kalau lihat perputaran drone ini kenceng banget, teman YouTube. Ya udah. Tadi ngobrolin apa ya? Oke, ngobrolin drone ini ya, teman YouTube ya. Nah, itu teman YouTube. Jadi sebetulnya drone ini cukup handal lah intinya. Aduh, ada motor lagi, teman YouTube. Ada motor lagi. Oke, cukup handal. Ini ketinggian 15 meter nih, teman YouTube. Jadi ya saya juga harus hati-hati kalau 15 meter. Kita naikin dulu lah daripada ngambil resiko ya, teman YouTube ya. Di 25 meter lah. Aduh. Nah, teman YouTube, dia menuju ke arah sana. Kita putar. Coba putarnya tentu harus pakai sinematik sedikit ya, teman YouTube ya. Oke, kita sambil ke atas. Karena kan ada pohon sebetulnya, teman YouTube ya. Hanya saja teman YouTube nggak lihat mungkin ya. Ini. Nah, kita mundur deh, mundur. Karena keasikan nih, baterai udah 50%. Oh, ini ternyata kita di sini ya, teman YouTube. Oke. Sekarang saya menuju ke sebelah sana ya, teman YouTube ya. Oke. Ini udah agak terang ya, teman YouTube. Tadi kabutnya sudah mulai nyingrai ya, kalau bahasa Sunda ya, teman YouTube. Kabutnya udah mulai nyingrai. Ini sudah tampak hijau ya. Saya itu senang mainin drone di sawah ya, teman YouTube ya, karena menurut saya indah ya, sawah itu bersih, hijau dan nyaman untuk dilihat ya, teman YouTube ya. Nah, ini footage-nya juga footage sawah nih rata-rata kalau teman-teman nonton di channel saya ya, teman YouTube. Tapi ya itu juga nggak selalu ya, teman YouTube. Kadang-kadang juga saya di perkotaan juga ya. Oke, teman YouTube. Ini bisa pelan. Nah, ini sudah saya sering katakan ya, untuk DJI ini ininya bisa mainin sticknya itu kayak main gas gitu ya, gas mobil ya, teman YouTube ya. Bisa pelan, bisa juga kenceng. Nah, ini agak kenceng nih, agak kenceng dan saya turunkan nih. Nah, seperti ini efeknya, teman YouTube. Kenceng, saya turunkan. Wow, keren sih, cuman ya beresiko ya, teman YouTube ya. Oke, kita majuin dah. Wah, ini menyusuri. Nah, sekarang kita mencoba terbang rendah ya, teman YouTube ya. Terbang rendah. Nah, ini kecepatannya tinggi, tapi kita coba terbang rendah dengan kecepatan yang rendah juga. Nah, ini terbang rendah dengan kecepatan yang rendah. Oke, ini ada saung ya, teman YouTube. Wow, keren. Nah, saung. Nah, ini kecepatannya rendah. Ini bisa kita atur ya, teman YouTube. Nah, kita belokin deh. Nah, seperti ini ya, teman YouTube. Beloknya juga sih memang tidak semut-semut amat ya, teman YouTube ya. Tapi sebetulnya masih semut dibanding yang lain ya. Atau ini bisa diatur gimbalnya, kesemutannya, biar lebih halus gitu, teman YouTube ya, gerakannya. Nah, oke nih udah kelihatan saya, teman YouTube. Kita geser dulu sebelah sini, teman YouTube. Nah, geser. Nah, ini bisa bisa nyamping, tapi dia nyampingnya enggak 90 derajat ya, teman YouTube. Nah, oke. Nah, ini sudah mulai low bat di 40 ya, teman YouTube.
Tapi saya coba juga sih sebetulnya apa yang 30 lah. Sayang ya. Sayang, saya masih seneng muter-muter sawah nih teman YouTube. Oke, muter-muter sawah. Nah, ini diambil rendah ya, 1,7 ketinggiannya di atas permukaan. Ini 1,7. Jadi teman YouTube bisa ngambil footage seperti ini. Nah, mundur juga sama teman YouTube ya. Mundur, ini bisa kencang. Kita kalau kencang kayak seperti ini nih. Nih, ini kencang teman YouTube. Ini kita cuma ngatur gas aja teman YouTube. Oke, teman YouTube. Sampai di situ ya. Jadi saya sebetulnya nyesel memberi saya sebetulnya nyesel membeli drone ini ya teman YouTube. Nyesel kenapa nggak dari dulu gitu. Nah gitu teman YouTube. Jadi oke lah, penerbangan kali ini semoga menginspirasi teman-teman ya. Jadi saran saya sih kumpulin uang dulu nih buat dapetin si kecil ini ya. Kenapa nggak yang gede? Kalau kita banding dengan Mavic Air, Mavic itu mereka lebih bagus, lebih canggih ya teman YouTube. Cuman sayang ya, lebih canggih tapi lebih gede. Kalau ini untuk traveling, untuk perjalanan sederhana dan untuk mengabadikan momen, ini cukup bagus ya teman YouTube. Saya rasa drone ini mudah dibawa nih, cuman dibawa tas begini doang ya teman YouTube. Tinggal set buka gitu ya. Ini praktis banget. Saya heran kalau dulu saya pakai SDRC yang agak gede ya teman YouTube. Ternyata pakai SDRC ribet ya, itu bukanya lama, terus kadang-kadang menarik perhatian orang ya teman YouTube. Tapi dengan drone kecil ini kita cepat buka, tinggal terbangin aja gitu ya teman YouTube ya. Oke, itu aja teman YouTube dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bermanfaat juga bagi orang lain. Oke, selamat menonton video saya yang lain ya teman YouTube ya. Oke, kita ambil lah drone-nya. Landing.